warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baiklah Ibu, sebelum kita mulai acara hari ini untuk memberi keberkahan, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu-ibu, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang sesi ke-12, yaitu penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ibu-ibu masih ingat tentang sesi yang bulan lalu, yaitu tentang pencegahan kekerasan dan perilaku salah pada anak? Ingat Bu, hak-hak tentang anak. Ya, ada lagi. Enggak tahu lagi Bu, itu yang teringat saja Bu. Ya, Jangan lupa Bu. bulan lalu kita membahas tentang ada tentang kekerasan terhadap anak, yang hak-hak anak, misalnya hak untuk hidup, hak mendapat kasih sayang. Ibu masih ingat? Oh itu ya Bu, ingat Bu. Ya, cara mencegah kekerasan dalam keluarga. Misalnya kita memberi kasih sayang terhadap anak, memberi waktu anak untuk bermain. Ya Bu. Iya, baiklah. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pencegahan dan kekerasan pada anak. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran terhadap anak? Apa itu penelantaran? Nggak dikasih makan Bu ya. Iya, ibu, betul, itu salah satunya. Ada yang lain? Nggak dikasih pergi ke sekolah Bu ya, disuruh kerja Bu ya. Iya, tapi kalau suruh kerja itu lebih ke eksploitasi, ibu. Oh, Di sini, mari kita sama-sama membuka halaman 33 di buku pintar ya, ibu. ya Bu. Di situ ada kisah Tasbirin yang dia ditinggal sama ayahnya dan menghidupi ketiga adiknya. Ibu baca ya. Ya Bu. Di situ apa saja pekerjaan Tasbirin, ibu-ibu? Pergi ke sawah Bu. Apakah yang dilakukan tersebut sesuai dengan usia dia? Tidak Bu. Iya, betul sekali, ibu. Seharusnya yang dilakukan oleh ayahnya terhadap Tasbirin apa tuh, ibu-ibu? Suruh pergi sekolah Bu ya. Iya, ibu-ibu. Sekarang tulis jawabannya di kertas ya, ibu. Ya Bu. Nah, jadi apa yang dilakukan Tasbirin yang dicerita kasus itu, ibu-ibu, adalah tindakan penelantaran. Penelantaran yaitu tidak dilakukan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk kasih sayang dan perhatian. Ibu, perhatikan di picture-nya ya, ibu. Ya Bu. Ibu bisa baca semua kan? Bisa Bu. Ya, itulah yang dinamakan penelantaran terhadap anak. Kalau anak terlantar, yaitu anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anaknya tidak dapat terpenuhi dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial. Ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau suruh kalau kita mukul Bu, itu termasuk apa Bu? Itu namanya kekerasan terhadap anak, seperti pembahasan kita bulan lalu, ibu-ibu. Oh, Ibu-ibu kalau sudah lupa? lupa Bu, dikit. Baiklah, sebelum ada lagi, ibu-ibu. Bu, kalau kita biarin anak kita nangis Bu ya, itu termasuk penelantaran, ibu-ibu, betul sekali. Sekarang sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, mari kita ice breaking dulu ya, ibu. ya Bu. Kita tepuk P2K2 aja ya. Ibu ikutin ya.
Pupuk 3 kali ibu-ibu ya. Pertemuan itu peningkatan kemampuan keluarga. Mari ikuti sama-sama ya ibu-ibu. Ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih ibu-ibu. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari penelantaran. Sekarang ibu-ibu buat kelompok ya. Ya, Bu. 5 sampai 7 orang. Oke, Bu. Sekarang ibu diskusikan contoh-contoh tindakan penelantaran seperti apa yang terjadi di lingkungan rumah ibu-ibu. Ya, Bu. Nanti ibu-ibu mewakili kelompok, ibu-ibu jawab ya. Ya, Bu. Jadi apa saja ibu-ibu penelantaran yang ada di sekitar tempat tinggal ibu-ibu? Nggak beri jajan, Bu. Nggak diberi pergi ke sekolah. Itu karena apa ibu-ibu? Apa dia karena nggak ada biaya atau kayak mana? Nggak mau dia, Bu. Anaknya tuh nggak mau pergi sekolah. Itu termasuk, Bu, Kak? Oh, itu tidak termasuk penelantaran, tetapi mungkin harus dikasih pemahaman ke anaknya biar anaknya jadi rajin sekolah ibu. Katanya nggak mau sekolah karena nggak ada duit jajan, makanya nggak mau sekolah. Oh, itu harus dikasih pengertian juga. Bisa jadi mungkin ayahnya memang lagi nggak ada uang lebih, nggak ada uang untuk jajan ibu. Itu boleh dipukul, Bu? Jangan Bu, itu udah termasuk kekerasan nanti. Tapi kan dia nggak mau sekolah. Kan masih banyak cara ibu bisa dinasihatin terlebih dahulu. Dikasih pengertian. Biar anaknya nurut ibu dan mau sekolah lagi. Oh. Sekarang mari sama-sama kita lihat di flip chart tentang contoh-contoh penelantaran ibu-ibu. Kalau di buku pintar juga ada, ibu-ibu bisa lihat di halaman 36. Di sini contoh-contohnya yaitu tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Coba ibu-ibu lanjutkan baca. Tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Tidak diizinkan sekolah. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Iya, betul sekali ibu-ibu. Itulah beberapa contoh penelantaran. Tapi ibu-ibu bisa melihat penelantaran itu banyak sekali ibu-ibu terjadi di sekitar kita. Mungkin bisa jadi di keluarga kita juga pernah melakukan penelantaran ibu-ibu. Oh ya, Bu, tidak memberi makan yang sehat. Tapi kalau kita nggak punya duit, kan nggak bisa dikasih makanan yang sehat, cuma dikasih nasi aja. Itu termasuk penelantaran apa enggak, Bu? Tapi ibu-ibu makanan sehatnya nggak mesti mahal, bisa yang penting gizinya terpenuhi ibu-ibu. Kita kan sudah bahas masalah kesehatan dan gizi ibu-ibu. Masalah gizi seimbang. Nggak lupa, Bu. Apalagi kalau sekarang kan ada bantuan sembako juga ibu-ibu. Jadi bisa jadi tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu-ibu. Tapi kan keluarga kami kan banyak, Bu. Anak saya banyak, nggak cukup untuk waktu diberi sembako tuh, Bu. Nggak cukup. Iya ibu-ibu. Tapi bisa aja mungkin di sekitaran ibu-ibu juga sayuran atau buah ada. Jadi itu juga bisa untuk gizi seimbang ibu. Oh iya, Bu. Ya, sekarang selain dari contoh-contoh tersebut, penelantaran itu ada akibatnya juga ibu-ibu. Jadi penelantaran itu dapat mengakibatkan hal yang buruk terhadap anak-anak ibu-ibu. Sekarang mari kita lihat di flip chart akibat penelantaran, atau ibu-ibu bisa melihat di buku pintar halaman 37 ibu-ibu. Akibat penelantaran itu yaitu anak bisa putus sekolah, kurang gizi,
celaka, luka dan sakit, digigit binatang, sering ketakutan atau tidak berani, kemampuan berbahasa rendah, anak merasa tidak aman, susah bergaul, dan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang, ibu-ibu. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Nggak ada, Bu. Udah paham semua? Jadi, kesimpulan kita hari ini yaitu apa itu penelantaran dan contoh-contoh penelantaran seperti tidak diizinkan anak sekolah, tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberi kasih sayang terhadap anak, itu adalah beberapa contoh penelantaran. Dan akibat dari penelantaran itu bisa jadi anaknya putus sekolah, kurang gizi, atau susah bergaul, kemampuan berbahasa rendah, dan lain sebagainya, ibu-ibu. Mungkin lebih banyak lagi contoh-contoh ada di sekitar ibu-ibu. Jadi, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Oh ya, Bu, idiot itu termasuk pelantaran nggak, Bu? Kalau idiot itu penyakit, ibu-ibu. Jadi untuk pertemuan yang akan datang di rumah siapa, ibu-ibu? Mas saya aja, Bu. Oke. Di rumah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas modul kelima ya, ibu-ibu. Ya, Bu. Tentang kesejahteraan sosial. Ibu-ibu jangan lupa bawa buku pintarnya ya. Ya, Bu. Kita akan membahas sesi ke-13 yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas dan lansia. Ya, Bu. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.